bersuci. Al-miyahul lati yajuzu biha at-tathhir sab'a miyahin. Air yang boleh digunakan buat bersuci itu ada 7. Ma'us sama air hujan. Air hujan boleh kita gunakan untuk bersuci. Bersuci dari hadas kecil maupun hadas besar. Ada orang hadas kecil. Hadas kecil itu contohnya buang angin, itu hadas kecil. Pipis, buang air besar, itu sekalipun sudah cebok tetap disebut ada hadas kecil. Karena orang habis cebok, dia nggak boleh langsung dia melaksanakan sholat, dia tetap wajib berwudu. Nah, boleh orang itu berwudu, bersuci dengan air hujan. Tetapi yang perlu digarisbawahi, tidak bisa air hujan itu langsung digunakan untuk bersuci. Ambil contoh, terjadi panas seperti beberapa waktu lalu, hampir kurang lebih 6 bulan lebih itu kan panas kita tuh ya, sampai apa, banyak yang sumurnya kering. Nah, lantas orang banyak sholat istisqa. Nah, kemudian gak berapa lama turun hujan. Saking gembiranya kita kadang, akhirnya karena air itu turun di atas genteng, di atas atap rumah kita, dan kebetulan ada lispangnya, akhirnya orang langsung pada wudhu. Air hujan yang seperti itu sebetulnya belum boleh bisa digunakan. Kenapa? Kotor. Tunggu air itu jernih. Kalau air itu udah jernih baru boleh. Kan airnya gimana tuh? Hitam. Ya kan? Karena 8 bulan kagak hujan kan genteng kotor. Kena air hujan. Nah, dia bersihkan dulu, hitamnya, lumpurnya, debunya sudah luntur, baru kalau sudah bening boleh digunakan buat bersuci. Silakan buat berwudu. Ada orang hadas besar, maka dia wajib mandi. Mandinya bagaimana? Oh, hujannya lebat. Ada orang itu hadas besar, persilakan dia mandi hujan di jalanan, nggak apa-apa. Cuma jangan lepas baju, lepas celana gitu. Ya kan? Tetap dia memakai apa? Baju dan celana. Dia mandi hujan, kemudian sambil niat nawaitul ghusla li rafil hadasil akbari fardolillahi ta'ala gitu. Iya. Buyur langsung. Ya enggak loh. Ya kan air hujan. Siramannya terus ya. Yang kedua, ma'ul bahri, air laut. Air laut itu boleh digunakan buat bersuci, menghilangkan hadas kecil maupun hadas besar, juga bisa untuk menghilangkan najis. Contoh, kita jalan-jalan ke pantai, tiba-tiba masuk waktu sholat zuhur, langsung saja kita wudhu dengan air laut, persilakan, itu boleh. Apa? Ya, begitu dah. Pas basuh muka. Pas aja ya, kalau kumur-kumur apa lagi? Dulu ini ada kejadian awal mulanya. Ada sahabat yang nelayan yang tinggal di pinggir-pinggir pantai. Mereka itu kan kalau melaut pasti bawa air tawar gitu kan buat bekal. Kira-kira 2 galon, 3 galon. Nah, di tengah-tengah laut mereka yakin sudah masuk waktu sholat. Nah, ternyata mereka hanya tinggal punya 1 galon air. Mereka berpikir kalau mereka pakai buat wudhu, kebutuhan yang lain ini gak tercukupi. Nah, akhirnya mereka bingung. Ya, setelah mereka menyelesaikan usahanya di laut, kembali ke daratan, mereka bertanya, mengadu peristiwa itu kepada Nabi. Apa kata Nabi? Tahurun ma'uhu wal khillu maitatahu. Air laut itu suci dan mensucikan. Artinya air laut boleh digunakan buat berwudu, boleh digunakan buat mandi. Nah, kemudian al-wal khilu maitatahu, dan halal semua bangkai binatang laut. Makanya kita kalau makan seafood itu pasti rata-rata udah mati ketika sampai daratan. Beda dengan ikan emas, ikan air tawar.
Kan kita belum pernah lihat ikan tongkol ada di kolam sini. Kan belum pernah. Ikan cumi kita belum pernah lihat dia ada di jual dalam keadaan hidup, itu pasti sudah dalam keadaan mati. Nah, maka itu halal untuk kita konsumsi. Ma'un nahri yang ketiga, air kali. Air kali itu suci dan mensucikan. Kalau air kali Ciliwung yang di Pesona, ya, tapi kalau air kali Ciliwung yang ada di Kota Tua udah nggak bisa. Kenapa? Hitam. Air solokan ini dulu bisa digunakan buat bersuci. Kalau sekarang, kalau air yang di sebelah sana ada kemungkinan masih bisa tuh, irigasi yang gede tuh. Tapi kalau air kalinya yang di belakang rumah udah nggak bisa tuh. Kenapa? Limbah. Air kali boleh digunakan. Dulu air solokan itu banyak dipakai orang buat wudhu itu. Iya, masih enak. Ikan dulu kan. Terus Di kampung-kampung yang di situ, di situ. ya. Ya. Ma'ul bi'ri, air sumur yang ada di rumah kita boleh. Ma'ul aini, air dari entuk, dari telaga, dari mata air boleh. Coba PT Mul pulang ke kampung halaman Batu Quran, itu mata air, dia wudhu di situ, persilahkan. Mantap itu. Mantep itu, boleh dia. Sebelum tidur. Saking Bukan ada sholat. Segini jadi ya. Kemudian ma'u salji, air es boleh juga. Makanya tuh ya ada orang bilang kalau negeri kita ini ada saljunya, maka salju itu boleh digunakan buat suci. Nah, orang itu akhirnya beda-beda pendapat perihal bagaimana dengan es batu. Kan gitu. Bukan soal air matangnya, ada es batu itu diambil dari air mentah, taruh freezer, boleh nggak digunakan buat bersuci. Nah, es di sini yang dimaksud terbentuk secara alami, nah, bukan yang dengan cara nggak alami. Kalau es batu alami nggak? Enggak. Karena apa? Ada proses di situ. Sama kayak begini, ada miras, dibuka tutup botolnya, dibiarkan kira-kira 3 bulan, dia itu jadi cuka, itu halal. Dari haram jadi halal. Kenapa? Dia dibuka tutup botolnya, nggak dicampur, nggak dikutak-atik, dibiarkan saja 3 bulan. Ada botol miras, dibuka tutup botolnya, kemudian ditaruhin lidi, misalnya taruhin lidi sebatang, taruh saja jadi mie. Kemudian 3 bulan dia jadi cuka, itu nggak halal. Kenapa? Ada cara proses yang tidak alami di situ. Ya. Jadi air es batu ini ulama menyatakan tidak bisa digunakan. Kenapa? Tadi prosesnya. Ma'ul barodi, air embun. Dulu banyak embun di sini, kalau sekarang Embun-embun ya. Awal itu. air embun tuh dulu. Waktu saya di Bogor, tuh anak-anak biasanya tuh suka pada naro, wah, di tengah-tengah lapang. Kenapa? Biasanya tuh pasti tuh namanya Bogor dingin gitu. Taruh malam jelang subuh atau waktu subuh, sebelum subuh ambil. Itu dapat banyak itu. Buat apa sih kata saya? Buat murah suara biar jadi kori kan. Iya. Gitu katanya. Cuman kita kadang harus tahu usil juga ya. Kalau temen yang lagi meleng naro-naro ember botol gitu, kita isiin aja keran. Ya, dulu itu. Nah, kemudian tadi tuh air yang boleh digunakan buat bersuci. Nah, sekarang air itu lagi terbagi jadi 4. Ada air yang mensucikan tapi makruh. Air yang mensucikan dan tidak makruh untuk digunakan itu yang dikenal air mutlak. Air mutlak tuh kayak ini, air mineral. Itu air mutlak. Dia suci. Bisa nggak air mineral digunakan buat berwudu? Bisa.
cirinya dia nggak berwarna. Kita minum dengan rasanya dia sendiri. Ya, sifatnya begitu adanya. Kita pergi ke Ciseeng, pemandian air panas. Airnya warnanya demikian, dari alamnya warnanya bening. Kita pegang, hangat. Karena apa hangat? Gak ada yang masak, tapi itu karena proses alam. Boleh kita gunakan dia buat bersuci. Mandi hadas besar situ boleh gak? Boleh. Bahkan panas, silakan. Karena dia nggak berubah sifatnya, karena sifatnya alamiah. Nah, itu yang dikenal namanya air mutlak. Gitu. Kemudian ada lagi, airnya bersih dan suci, tapi makruh digunakan. Itu namanya air musamas. Air musamas itu air yang terkena sinar matahari langsung. Dia makruh digunakan tuh. Air kolam renang, kalau dia nggak ada sirkulasinya maka makruh. Tapi kalau air kolam renang ada sirkulasinya nggak makruh. Gitu kan? Dia sama kayak air kali tuh, kena sinar matahari langsung. Tapi ada sirkulasi, persilakan. Di rumah ada toren. Torennya itu, toren air itu, bak penampungan air di atas, dia tertutup, kena sinar matahari. Ketika kita mandi, anget rasanya air itu nggak makruh. Kenapa nggak makruh? Sebab ditutup. Kalau tutupnya dibuka, kena sinar matahari langsung, ketika kita mandi airnya hangat, itu makruh. Jadi kalau ketutup, enggak. Ya. Ada orang mandi hadas besar. Ketika akan mandi hadas besar, dingin. Karena baru menjelang subuh. Turun hujan deras, dingin. Ambil air, dia masak air. Kemudian dia campur air hangat itu dengan air biasa. Dia mandi hadas besar. Enggak sah mandinya. Enggak sah. Proses apa? Kenapa? Prosesnya. Mandi hadas besar itu wajib dengan air mutlak. Air mutlak tadi sifatnya seperti air mineral ini. Galon boleh. Ya. Bangkrut Waduh. nih, air galon bangkrut. Atau air yang ada di rumah biasa gitu kan, air keran. Yang penting bukan dengan pakai cara masak air. Oh, di rumah saya nggak masak air, tapi pakai water heater. Sama juga. Shower udah sama. Apa? Shower. Iya. Sahur di hotel gitu. Ya, shower di hotel kan tuh pakai air Panas. hangat kan Iya. panas. Iya, itu kan Itu pakai proses water heater itu. namanya. Itu tetap sama. Nggak bisa. Tapi yang buka proses Hmm? Air mineral ada proses. Mana? Enggak, ini maksudnya Dingin, proses. alam. Enggak. Itu kan secara alamiahnya dia disedot langsung, masuk pabrik aja. Masuk pabrik hanya ironing aja. Dengan paling di atas itu. Yang dilarang ya, yang dia seperti ini nggak masalah. Ini yang dilarang. Kopi. Nah, ada lagi air ya, dia nggak makruh, tapi nggak bisa digunakan buat bersuci. Air kopi, air teh, susu, Parah nih, nggak boleh nih. Itu. dia nggak Kacau. bisa buat bersuci, tapi halal, silakan. Iya. Boleh tarik nih, kan begitu. Sat jahe mau Sat? Nggak boleh. Ya. Ya. Gitu. Berat. Jadi Itu berat. itu tadi, Di gitu. KPK ada. Ya, enggak, selagi libur ngopi dulu. Tuh, libur ngopi. Nanti aja. Iya, Silakan, silakan. Di KPK juga nggak boleh. Enggak, lagi Jahe, dulu. jahe, jahe. Enggak, lagi dulu gitu. Biasa nanti rasa. Lagi jadi ubah dulu. Minggu depan baru lah bisa itu. Amin, insya Allah sehat. Nah, kemudian itu tadi ya, air kelapa itu suci, halal. Tapi nggak bisa dia buat bersuci. Coba aja pipis cebok pakai air kelapa. Lengket ya. Ya, ada rasa kan. Tapi kan alami dia tuh. Ih, sekalipun Rasa. alami. Rasa, Bu. Rasa. Mungkin rasanya juga mutlak emang begitu. Bener, bener.
benar, tetapi cuman dia kan sesuatu beda, yang rasanya berubah. sayun muhtaromun, sesuatu yang dihormati. Nih, hadisnya ada. Maksudnya lu mubazir. Mantap, bisa diminum buat gituan. Apa mubazir namanya, itu makanan. Apa sih Mik lu? ada ada lagi air yang nggak bisa mensucikan yang lain, itu namanya air terkena najis. Air kena najis ya, dia nggak bisa mensucikan dan nggak bisa disucikan. Nah, sekarang air yang terkena najis, air yang terkena limbah, kan tadi tuh nggak bisa suci tuh, bisa nggak disucikan? Bisa, kalau dia larinya ke laut. Air kali Ciliwung, ke muaranya gitu kan, air kali Ciliwung yang ada di sana Pasar Baru itu terbawa hujan, terbawa arus, akhirnya sampai ke laut. Di laut itu kan begitu triliunan liter air, nah itu boleh digunakan. Sama kayak air kali gitu, air kali, limbah dari rumah tangga semuanya, bekas pipis, bekas cuci piring, semua jadi satu. Ya orang pada berenang di kali. Kan gitu kan. Nah itu dianggap suci. Kenapa? Tadi prosesnya. Nah, ada air tadi nih, alasannya kenapa kok air kali yang di Pasar Baru nggak bisa digunakan, sekalipun airnya jumlahnya jutaan liter, kalau dia kena limbah dan limbahnya itu sudah mengeluarkan aroma, mengubah warna, maka dia nggak bisa. Ambil contoh sederhana di Rawapladen, air Rawapladen itu udah nggak bisa digunakan buat wudhu. Nah kan itu jumlahnya miliaran liter, iya, tetapi karena dia udah kena limbah, berubah warnanya, berubah rasanya, bahkan hasil penelitian ikannya aja udah nggak boleh dikonsumsi. Ya ikannya nggak boleh dikonsumsi, maka dia nggak bisa digunakan buat Setulio itu kan kalau dia sama juga sebetulnya udah nggak bisa digunakan buat bersuci. Itu warnanya alami nggak, hijaunya begitu. Bau nggak, kalau bau nggak bisa. Itu cirinya di situ. Nah ini tentang apa tadi namanya, tentang toharoh.